Bagaimana caranya jujur dengan diri sendiri? Siapa yang sudah berani jujur dengan diri sendiri? Terus diarani elek ya nggak apa-apa gitu. Namanya jujur dengan diri sendiri gitu ya. Iya. Tapi jangan terlalu kejujuran apa aku goblok itu kejujuran akhirnya menjadi benar gitu loh. Jujur dengan diri sendiri itu bagaimana? Mengakui bahwa ini loh saya apa adanya. Iya. Ya saya kadang tertawa sedikit. Memang paling aneh itu adalah perempuan. Matanya sudah baik-baik ditambah lensa, alisnya sudah baik-baik dikerok lagi, ditembel lagi. Benar nggak? Saya kadang tertawa juga ini. Ada orang yang sudah baik-baik dirubah. Apakah itu menjadi diri sendiri? Tidak. Bukan. Yang dianggap dengan jujur dengan diri sendiri adalah kita berani menerima diri kita apa adanya. Diarani miskin nggak apa-apa teman-teman. Diarani goblok tidak apa-apa. Ya, diarani tua iyo bene. Ya. Yang penting adalah saya tetap jalan. Saya tetap punya tujuan. Itu yang paling penting, jujur ya. Yang kedua adalah keberanian untuk mematikan rasa takut. Karena rasa takut itu adalah sesuatu hal yang paling, bayangin teman-teman ya, ketakutan kita itu ada di sini kecil satu. Takut lagi satu, takut lagi satu. Maka seluruh tubuh kita itu akan gelap. Kalau tubuh kita gelap, bagaimana kita akan berjalan? Ngerayai kan? Iya. Bayangin kalau teman-teman itu misalkan ya, tidak berani mengambil keputusan terbesar. Jadi takut itu apa? Takut karena tidak berani ngambil keputusan. Takut karena tidak berani menerima risikonya. Contohnya gini, aku bisa wedi lho ngomong, bener nggak? Setelah berani mengambil keputusan, saya kira gelem mulai. Artinya saat kita ketakutan itu kita hajar, siapa yang bisa mengajar ketakutan? Diri sendiri. Jadi buat teman-teman di sini yang merasa tua, tolong jangan merasa tua deh. Ya. Karena yang bisa membuat diri kamu muda ya diri kamu sendiri. Kadang saya berkaca, rambut saya putih, ya alhamdulillah gitu kan. Walaupun kadang agak sedih juga, tapi ya alhamdulillah. Kenapa? Karena itu cara kita menerima diri kita. Yang jelas adalah bagaimana kita tetap sehat. Ya, jadi menghancurkan rasa takut. Karena rasa takut itulah yang membuat wajah kita tuh nggak cerah teman-teman. Iya. Jadi saya membayangkan ini, ada beberapa orang-orang yang setiap kali petanya itu cuma dari dapur, kasur, taman, rumah, toilet, pasar seperti itu. Wajahnya itu nggak akan cerah. Justru saya menemukan wajah-wajah yang cerah setelah tukaran sampai konconya. Ketemu di organisasi misalkan, tukaran rebutan panganan kok-loan. Setelah itu wajahnya kok jadi cerah, kenapa? Tahu nggak kenapa? Larak katanya. Emosinya sudah keluar. Berani ngomong. Iya. Yang akan membuat kita jadi gelap selamanya saat kita bertengkar kemudian nesu terus loh. Stres. Bukan stres, marahnya terus-terusan karena itu juga akan Merusak kita untuk lebih cerah lagi. Jadi kalau marah boleh loh ya. Boleh. Tapi setelah marah jangan sampai keluar gitu loh, ngerti nggak? Kalau marah mulioneh ngono loh. Besok saya mau ngambek gak ke organisasi boleh, mau pirang dino seminggu. Oke, apa pula mari balik rene ya gitu. Sehat sampean kok. Jadi ini ya, kemudian rasa bodoh, rasa ego dan kemelekatan duniawi. Karena sekali lagi duniawi ini bukan milik kita. Ya, kalau teman-teman percaya loh ya. Kan semuanya percaya. Ini hanya titipan, lagu ini siapa itu? Semuanya percaya itu. Tapi kenapa kita semakin mengumpulkan banyak yang ingin kita bawa? Siapa yang sampai hari ini masih ingin mendapatkan yang terbanyak? Padahal kita jelas-jelas tahu, lek sampean mati nggak bakal digowo. Tidak ada satupun yang akan kita bawa. Terus kenapa hidup kamu tadi kok cuma muter-muter demi duit akeh emang loh? Ya, benar ya? Nah ini yang harus kita kurangi saja. Kenapa? Karena ingat hidup, misalkan usia saya sudah 47. Saya memikirkan 60 tahun, 70 tahun mungkin saya mati. Maka hidup saya tinggal berapa tahun lagi? Yo lek urip dawa, bener enggak? Lek enggak, makanya harus disiapkan sekarang. Makanya untuk kemelekatan itu dilepas. Wis tahun ini enggak tak bakal tak gowo. Ya, dibuang. Ayu enggak bakal tak gowo, dibuang kabeh. Nah, ini cara kita untuk berdamai dengan diri sendiri dan mulai jujur agar kita sekali lagi tahu tujuan hidup kita. Nah, next.
Apa yang membuat kita takut dan cemas? Ini gambarnya sampai nangis-nangis. Takut kehilangan. Mulai kehilangan harta, kehilangan bojo, kehilangan pacar. Semua hal yang kehilangan itu menakutkan. Ya enggak? Apalagi kehilangan barang yang disayangi. Walaupun cuma satu saja. Walaupun itu enggak berharga, teman-teman takut enggak? Marah enggak? Cemas enggak? Mengapa kalau kita ditinggal pacar itu kok marahnya luar biasa, kenapa? Ya sekarang aja kan. Kenapa? Kenapa? Karena kita merasa dia milik saya. Jadi kalau bojone sampean merasa kamu miliknya dia, jangan marah, kamu juga melakukan itu. Ya. Kalau kita ingat itu bukan milik saya. Suami itu bukan milik saya, anak itu bukan milik saya, ini pun bukan milik saya, ini titipan. Lek diambil piye? Yo dikekne ae to lah. Iya. Bener enggak? Bojone juga dipek uang, yo dikekne ae. Aduh. Loh, serius. Kalau kita berani melepaskan, hati kita jauh lebih sehat, lebih cepat. Ya, cara percaya cobaan untuk sapa sing saiki pacaran pek uang. Wis. Bisa coba. Jadi, nih, takut kehilangan harta yang jelas tidak kita bawa mati. Rasanya seperti membawa kotoran yang tidak dikeluarkan, rasanya dia coba. Sakit. Sampai nang dokter ngombe obat, ya toh? Dicari berbagai cara. Begitulah rasanya kalau kita membawa takut kehilangan harta benda kita. Jadi ingat-ingat ya, jangan gembol kotoran. Iya. Kemelekatan duniawi ini adalah kotoran hakikatnya. Semakin, makanya saya kadang mikir, jadi orang gila itu semakin bahagia. Kenapa? Karena dia tidak takut apapun. Ya, wes nggak peduli keimangan apa tidak, dia tidak takut. Yang kedua adalah apa yang belum kita capai dan apa yang ingin kita capai itu juga akan membawa kecemasan. Jadi teman-teman nggak usah mikir besok saya mau ngapain. Apa yang belum dapat, aku juga urusan sekolahnya anak lo, aku belum punya rumah lo, aku belum punya ini, udah dikubur dulu, hehehe, kamu kesini dulu, ya. Hidup kamu bukan hanya untuk itu, hidup kamu lebih bermakna lagi. Ingat ya, jangan jadi sapi. Kenapa jadi sapi? Yaitu tadi lo disuruh ke sawah, pulang dimakani, ya, terus disuruh ke sawah lagi, mati dibelah, terus tambah lagi. Jangan jadi sapi, jadi manusia. Ya, tuh. Next adalah selanjutnya apa yang harus dilakukan sebagai makhluk paling sempurna. Siapa makhluk paling sempurna? Manusia. Kita manusia bukan? Iya manusia. Ya, kita orang ya, yang belajar jadi manusia. Benar nggak? Kita tuh sudah manusia belum? Belum. Ya. Saya tahu kita sudah manusia belum? Sudah. Alhamdulillah. Kalau kita sudah jadi manusia, alhamdulillah. Karena manusia bukan manusia yang menus-menus dan sia-sia, ya. Jangan jadi manusia yang menus-menus dan sia-sia. Menus-menus ya bos ya, cantik luar biasa tapi sia-sia. Karena nggak bermanfaat bagi alam semesta. Jadi jadilah manusia. Manu yang memanusiakan manusia. Ya, jadi ditanyain kamu sudah jadi manusia belum? Sudah. Ya, nah, yang pertama adalah menjaga persatuan. Bukan untuk membela Tuhan. Ini penting, tadi Bu Rosi bilang. Kita harus menjaga persatuan. Kenapa? Karena Tuhan pun menyerukan bersatulah. Bahkan tidak peduli agamamu apa, kulitmu warnanya apa, kamu giliran apa, golongan sunnah, syiah, atau apapun. Selama dia peduli terhadap manusia, maka dia temanmu. Benar nggak? Buat apa kita bergolongan dengan satu, tapi saling memusuhi yang lainnya? Nggak ada gunanya. Jadi di dalam Islam pun disebutkan bagaimana kita harus memulai. Kenapa kok kita harus menjaga persatuan? Kenapa kita harus berkumpul dan sebagainya? Nanti ada penjelasan selanjutnya ya. Kemudian membuka hati dan pikiran yang dengan jalan yang terang, untuk yang jalan yang terang ya. Pertama tadi disebutkan semua hanya titipan. Yang kedua adalah yang abadi itu hanya amal dan budi pekerti. Kenapa kok yang abadi hanya amal dan budi pekerti? Karena itu akan selalu bukan diingat sebenarnya, nggak usah diingat lah teman-temannya. Amal kebaikan kita itu selalu dirasakan sebenarnya. Benar nggak? Misalkan tadi Gami tahun berapa Bu berdiri Bu? 2005. Apa yang sudah dilakukan Gami itu dirasakan sampai sekarang nggak? Ya. Jadi bukan lagi diingat, nggak perlu diingat namanya wes nggak perlu, nggak penting.
Makanya kenapa saya nggak jadi itu YouTuber, karena saya nggak perlu diingat ya. Saya nggak jadi konten kreator karena itu juga berbahaya. Jadilah manusia yang berbuat amal kebaikan dan budi pekerti, karena itu yang abadi, nggak bakal hilang teman-teman selamanya ya. Terus menjaga warisan leluhur jangan sampai rusak. Apa warisan leluhur? Banyak sekali, alam semesta, gotong royong, budaya yang baik ya, dan sebagainya. Terus juga bagaimana kita menjalani hidup dengan rasa tersambung dengan alam, tidak lupa dengan asal usul. Kenapa asal usul itu penting ya? Karena sekali lagi kita itu ada darah, itu adalah darah itu air, bener gak? Di dalam diri kita itu loh ada air, ada daging, ada nafas, ada apa lagi? Ini semuanya adalah dunia kecil kita itu ya ini, manusia ini. Dunia besarnya di luar sana. Jadi kalau teman-teman mau memahami kita ya, ini adalah dunia yang harus kita pahami dulu. Ya nanti ada penjelasannya. Nah ini memahami hubungan dan Tuhan Allah adalah kesadaran. Ya orang yang ingat